Astra Honda Motor atau yang biasa kita sebut dengan AHM selaku ATPM pabrikan Honda di Indonesia, diam-diam rupanya telah mengakhiri masa bakti salah satu line up produknya di 2021 ini. Dan motor yang bernasib kurang beruntung itu adalah Honda SH150i. Yups, mungkin masih banyak di antara kita yang asing dengan motor yang satu ini, atau bahkan ada yang belum tahu sama sekali kalau Honda di Indonesia pernah memasarkan motor ini. Nah, di video kali ini kita akan ulas apa alasan AHM menyuntik mati sang motor dan bagaimana kiprah SH150i bersama Honda di Indonesia. Seperti diketahui, Honda SH150i menjadi salah satu skutik premium yang dijual AHM di Indonesia. Hal ini tentu menjadikan motor ini tak sepopuler produk skutik Honda yang lain karena memang memiliki pangsa pasar yang cukup sempit. Berpatokan pada selera konsumen Indonesia yang semakin beragam, pada 2017 silam, AHM coba memberikan pilihan yang lebih luas kepada konsumen Indonesia dengan menghadirkan SH150i yang memiliki desain kental motor Eropa. SH150i sendiri di Eropa sana sudah dibilang menjadi legenda karena sudah bertahan selama 33 tahun dengan tetap mendapatkan minat yang sangat tinggi hingga saat ini, bahkan menjadi motor terlaris. Hal inilah yang mendasari AHM dengan percaya diri coba menghadirkannya di Indonesia. Namun yang disayangkan, kehadiran motor ini di tanah air masuk melalui jalur CBU dari Vietnam, yang artinya didatangkan secara gelondongan alias utuh dari Vietnam. Alhasil harga yang dipatok untuk satu unitnya cukup tinggi, yakni sekitar 44 jutaan pada awal kedatangannya. Hal tersebut tentu menjadikan motor ini cukup sulit berbuat banyak, mengingat segmentasi di harga tersebut tergolong cukup sempit, terlebih untuk ukuran motor berkapasitas 150 cc. Selama kiprahnya di Indonesia, tercatat hanya mampu terjual ratusan unit saja setiap tahunnya. Hal ini tentu bukanlah sesuatu yang baik, mengingat skutik Honda lainnya selalu mampu terjual puluhan ribu hingga ratusan ribu unit setiap tahunnya. Hal ini ditengarai karena di Indonesia sendiri selalu memikirkan value for money dalam membeli sebuah produk, tak terkecuali sepeda motor. Matic 150cc yang dianggap berdesain ala Honda Speci yang juga sudah lenyap di Indonesia serta dihargai di atas 40 juta tentu bukanlah suatu pilihan yang menarik di mata konsumen Indonesia. Jadi kesimpulannya, tidak lakunya Honda SH150i di Indonesia karena desainnya yang kurang sesuai dengan selera konsumen tanah air, sehingga pasarnya sempit, ditambah dengan bandrol harganya yang tergolong tinggi. Lantas, sebetulnya apa sih yang membuat Honda SH150 ini dibanderol begitu mahal? Berlabel sebagai skutik premium, Honda SH150i sudah tentu dibekali dengan sederet fitur di dalamnya. Di antaranya penguncian anti maling alias smart key system, lengkap dengan answer back system dan anti theft alarm yang terintegrasi dalam satu remote. Pengguna juga disuguhkan dengan LED illumination berwarna biru saat smart key digunakan, dan tinggal menekan knob lalu memutarnya untuk menghidupkan mesin. Hal ini tergolong canggih kala itu, yang saat ini sudah banyak diterapkan pada motor-motor terbaru Honda, misalnya pada Honda PCX 160. Ada pula bagasi yang cukup luas yang mampu menampung satu buah helm full face. Tak ketinggalan pula lampu pencahayaan full LED sebagai bagian dari sebuah motor modern. Desain lampu depan juga terlihat sangat premium dengan sentuhan krom pada bagian-bagian tappingnya. Motor ini juga sudah dilengkapi dengan lampu hazard yang bisa dinyalakan dalam kondisi darurat. Pada bagian panel speedometer juga memiliki tampilan perpaduan analog digital yang terlihat sangat mewah. Fitur-fitur idling stop system, side stand switch juga ada pada motor ini. Tak lupa juga fitur power socket charging juga sudah disematkan di dalamnya. Di bagian pengereman, Honda SH150i sudah dilengkapi dengan rem cakram depan belakang
yang dilengkapi dengan ABS dual channel. Memiliki velg berukuran 16 inch, tentu memberikan kenyamanan dalam melibas jalanan yang berlubang. Dengan sederet fitur premium yang dijejalkan, tak ayal motor ini memiliki harga yang tinggi. Terlebih statusnya sebagai motor CPO, sehingga wajar kalau AHM membandrol motor ini dengan harga di atas 40 jutaan. Lantas di sektor debor pacunya sendiri, Honda SH150i dibekali dengan mesin 4 tak berkapasitas 153 cc ESP SOHC berpendingin cairan dan sistem bahan bakar full injection PGM FI. Mesin ini sanggup menyemburkan tenaga maksimal di angka 14,81 PS dan torsi puncak di angka 13,9 Nm. Secara umum, Honda SH150i menawarkan sesuatu yang berbeda pada pasar matic roda 2 di Indonesia. Sayang keberadaannya yang datang secara CPO seolah menjadi penyekat dari para konsumen yang tertarik dengannya. Padahal jika bisa diproduksi secara lokal, kabarnya bisa memangkas harga jualnya mencapai 7 jutaan. Namun AHM tentu tak segegabah itu memproduksi motor ini secara lokal. Sebab kedatangannya secara CPO dari Vietnam bisa saja sebagai ajang tes pasar terlebih dahulu, mengingat Honda Space yang memiliki DNA serupa kurang bisa bertahan lama. Nah, jika kelihatan pasar terlihat cukup menjanjikan, barulah AHM mungkin akan memproduksinya secara lokal di Indonesia, seperti halnya Honda PCE kala itu. Namun sayang hasil di lapangan tak sesuai dengan harapan, sehingga opsi kedua dan yang pasti akan diambil setiap pabrikan adalah menghentikan penjualannya. Sebetulnya AHM sempat melakukan beberapa strategi untuk mendorong penjualan Honda SH150i ini. Salah satunya dengan memangkas harga jualnya pada 2018 silam dari yang sebelumnya 44 jutaan menjadi 39,9 juta rupiah saja. Namun hal itu belum cukup memikat hati konsumen. Terakhir kali sebelum diakhiri masa baktinya, AHM membandrol SH150i dengan harga 41,9 jutaan on the road Jakarta. Nah itu tadi mas bro, nasib salah satu motor Honda yang dijual di Indonesia. Meski menyandang sebagai pabrikan terbesar dan penjualan terlaris di Indonesia, bukan berarti menjadi jaminan bahwa setiap produk yang dikeluarkannya bakalan diterima dengan baik. Seperti biasa, silahkan tulis pendapat kamu di kolom komentar ya mas bro, tentang keputusan AHM menghentikan penjualan motor ini apakah sudah tepat. Lantas, apakah dari kalian ada yang pernah mengendarai motor ini, atau justru memiliki salah satunya? Jika iya, silahkan berikan pengalaman kamu selama menunggangi motor ini di kolom komentar ya.